Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C023016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul franchise atau waralaba. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari franchise atau waralaba. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, dunia bisnis mengalami berbagai transformasi signifikan. Salah satunya perkembangan penting dalam usaha bisnis modern adalah berkembangnya sistem franchise atau waralaba. Sistem bisnis ini telah menjadi pilihan populer bagi para pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya dengan resiko yang relatif minim, serta bagi mereka yang ingin memulai usaha dengan memanfaatkan brand dan sistem yang sudah teruji. Waralaba menawarkan kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk dapat memanfaatkan merek dagang, sistem operasional, serta dukungan manajemen dari perusahaan yang sudah mapan. Di sisi lain, sistem ini memungkinkan perusahaan besar untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk pembukaan cabang baru. Di Indonesia, sistem waralaba mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga saat ini. Perkembangan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang semakin kondusif terhadap investasi dan dunia usaha, serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang konsep waralaba. Pengertian franchise atau waralaba. Franchise berasal dari bahasa Perancis, yaitu franchir, yang berarti membebaskan. Dalam konteks bisnis modern, franchise atau waralaba adalah suatu sistem pemasaran barang dan jasa di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melakukan bisnis dengan merek, nama, sistem produk, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan meliputi area tertentu. Dalam sistem waralaba terdapat dua pihak utama yang terlibat. Yang pertama adalah franchisor, yaitu pemberi waralaba, pihak yang memberikan hak untuk menggunakan merek dan sistem bisnisnya. Terus yang kedua ada franchise, yaitu penerima waralaba, pihak yang menerima hak untuk menggunakan merek dan sistem bisnis dari franchisor. Hubungan antara franchisor dan franchise diatur dalam perjanjian waralaba yang mencakup berbagai aspek seperti hak dan kewajiban kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, wilayah operasi, besarnya royalti, dan berbagai ketentuan lainnya. Keunggulan dan kelemahan dari franchise atau waralaba. Keunggulannya bagi franchisor yaitu yang pertama ada ekspansi bisnis yang lebih cepat dengan modal yang lebih kecil. Terus yang kedua, peningkatan penjualan dan pengenalan merek. Yang ketiga, sumber pendapatan tambahan dari biaya waralaba dan royalti. Yang keempat, jaringan distribusi yang lebih luas. Yang kelima, risiko operasional yang ditanggung oleh franchise. Nah, keunggulan bagi franchise atau penerima waralaba itu yang pertama memanfaatkan sistem bisnis yang sudah teruji, yang kedua menggunakan merek yang sudah dikenal, yang ketiga mendapatkan pelatihan dan dukungan operasional, yang keempat risiko kegagalan yang lebih rendah dibanding memulai bisnis baru, yang kelima akses ke sistem pemasaran yang sudah mapan, dan yang keenam dukungan dalam pemilihan lokasi dan persiapan pembukaan usaha. Untuk kelemahannya sendiri yaitu bagi franchisor yang pertama potensi penurunan kontrol terhadap operasional bisnis. Yang kedua, resiko reputasi jika franchise tidak menjalankan standar dengan baik. Yang ketiga, pembagian keuntungan dengan franchise. Yang keempat, resiko penurunan konsep bisnis oleh franchise setelah perjanjian berakhir. Yang kelima, tantangan dalam mempertahankan standar di seluruh jaringan. Nah, kelemahan bagi franchise itu penerima waralaba yang pertama, biaya waralaba dan royalti yang harus dibayarkan secara berkala. Yang kedua, keterbatasan kreativitas dan inovasi karena harus mengikuti standar. Yang ketiga, ketergantungan pada franchisor. Yang keempat, potensi konflik dengan franchisor terkait kebijakan atau strategi bisnis. Dan yang kelima, risiko kegagalan jika konsep bisnis sesuai dengan kondisi pasar lokal. Jenis-jenis waralaba berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, waralaba atau waralaba format bisnis. Dalam jenis ini, franchisor memberikan seluruh elemen bisnis kepada franchise, termasuk merek dagang, sistem operasional, manajemen, pelatihan, dan dukungan berkelanjutan. Contohnya McDonald's, KFC, Starbucks. Yang kedua, waralaba distribusi produk. Jenis ini berfokus pada distribusi produk yang diproduksi oleh franchisor. Franchise bertindak sebagai distributor resmi, contoh dealer mobil, stasiun pengisian bahan bakar. Dan yang ketiga, waralaba nama dagang. Franchise memberikan hak untuk menggunakan nama atau merek dagang franchisor namun dengan operasional yang lebih independen.
contoh hotel dan real estate. Jenis yang kedua adalah berdasarkan wilayah. Yang pertama ada waralaba master. Franchise mendapatkan hak untuk mengembangkan waralaba di bisnis geografis tertentu dan dapat menjual sub-franchise, contohnya KFC Indonesia yang dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. Yang kedua, waralaba area development. Franchise diberikan hak untuk membuka beberapa outlet dalam area geografis tertentu, namun tidak dapat menjual sub-franchise, contohnya perjanjian pengembangan multi-unit untuk jaringan restoran. Dan yang ketiga, waralaba unit tunggal, itu franchise hanya diberikan hak untuk membuka dan mengoperasikan satu outlet waralaba sebagai yang contohnya sebagian besar waralaba skala kecil dan menengah. Jenis ketiga yaitu yang berdasarkan sektor usaha, yaitu yang pertama waralaba retail meliputi toko retail seperti minimarket, supermarket, dan toko serba ada, contohnya Alfamart dan Indomaret. Terus yang kedua, waralaba makanan dan minuman mencakup restoran, kafe, dan gerai makanan cepat saji, contohnya McDonald's, KFC, Starbucks, Instal77. Terus yang ketiga, waralaba jasa meliputi usaha yang menawarkan jasa seperti salon, laundry, dan pendidikan. Terus yang keempat, waralaba kesehatan termasuk apotek, klinik, dan pusat kebugaran. Terus aspek hukum waralaba di Indonesia. Yang pertama adalah memiliki ciri khas usaha. Yang kedua, terbukti sudah memberikan keuntungan. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Yang kelima, adanya dukungan dan yang berkesinambungan. Yang keenam, hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Perjanjian waralaba wajib didaftarkan ke Kementerian Perdagangan paling lambat 30 hari sejak berlakunya perjanjian waralaba. Perjanjian tersebut setidaknya harus membuat ketentuan mengenai yang pertama, nama dan alamat pihak, kedua, jenis hak kekayaan intelektual, yang ketiga, kegiatan usaha, yang keempat, hak dan kewajiban para pihak, yang kelima, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, pemasaran, yang keenam, wilayah usaha, yang ketujuh, jangka waktu perjanjian, yang kedelapan, tata cara pembayaran imbalan, yang kesembilan, pemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris, yang ke-10 penyelesaian sengketa, dan yang ke-11 yaitu tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Nah, kesimpulan dari materi franchise atau waralaba itu adalah sistem bisnis di mana franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, dan dukungan manajemen dalam jangka waktu tertentu dengan kompensasi tertentu. Sistem waralaba memiliki keunggulan seperti ekspansi bisnis yang tepat dan resiko kegagalan yang lebih rendah. Namun juga memiliki kelemahan seperti biaya franchise dan royalti serta keterbatasan kreativitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Itu materi franchise atau waralaba. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.